Kameranya nyalain dulu ya semuanya. Lain Diko. Saya nyalain dulu ya kameranya. Arya, Dava, Lia, Jessica, Diko, Zahra, Reza, Arik. Ayo yang belum dinyalain, nyalain dulu ya. Ada 5 orang lagi ya yang belum masuk. Naifa sama Reza nyalain dulu ya. Diko. Bener Kak, lagi pakai seragam. Salsabila, Hans, Bianca. Lihat ya temennya siapa yang belum masuk. Ya, sudah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Baik. Ya, sekarang kita mulai materi baru. Sebelumnya, Dava mana? Dava ada nggak? Dava, tolong ini ya, pimpin doa. Dava kayaknya hilang nih. Arya boleh deh pimpin doa ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Pokoknya nggak ada keras tuh. Ada yang tahu nggak sekarang kita masuk ke materi apa? Udah dilihat di Google Classroom? Fluida dinamis. Ya. Udah ada ya? Ya. Oke. Nah, sebelumnya ada yang udah baca sekilas apa sih fluida dinamis itu?
Radia, fluida dinamis itu apa ya? Nah, ya jadi kita nanti mau belajar tentang fluida ideal, jenis aliran fluida, persamaan kontinuitas, hukum Bernoulli, penerapan persamaan kontinuitas, dan penerapan dari hukum Bernoulli. Ini kompetensi dasar yang akan dicapainya yaitu menerapkan hukum-hukum fluida dinamis dalam teknologi. Kemudian untuk ininya membuat keterampilannya untuk membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, kita akan memahami konsep dari fluida ideal itu kayak gimana sih, kemudian konsep aliran, kecepatan aliran dan luas penampang, konsep debit, hukum kontinuitas aliran fluida, konsep fluida dinamis dalam persamaan Bernoulli, dan masalah yang berkaitan dengan hukum Bernoulli di kehidupan sehari-hari. Nah, fluida ideal itu menurut kalian apa sih? Coba. Bianca, apa menurut kamu? Fluida ideal. Udah dibaca belum? Yang di Google Classroom. Zafar apa fluida ideal? Kok ngelamun? Belum baca. Ya, Reza nih pasti udah baca nih. Pak Reza. Belum baca. Ya, nggak ada yang baca nih. Arya ketawa nih. Nah, fluida dinamis ini merupakan fluida ideal yang bergerak dan memiliki kecepatan aliran. Nah, fluida ideal ini merupakan fluida yang tidak kompresibel. Apa sih kompresibel itu? Artinya, tidak kompresibel itu volume dan massa jenisnya tidak akan berubah nih, walaupun kita mempengaruhi tekanannya. Jadi, walaupun tekanannya berubah, volume dan massa jenisnya itu tidak akan berubah. Nah, secara umum, fluida ideal ini merupakan fluida yang tidak memiliki viskositas. Kemarin kita udah belajar ya tentang viskositas. Apa viskositas itu? Naswa, viskositas ini apa? Naswa Alia. Waduh, udah lupa lagi ya. Kekentalan? Zat? Cair. Nah, sebenarnya fluida ideal itu di kehidupan sebenarnya ada apa nggak sih? Reza? Aduh, yang ada di ini saya nih Reza, Zafar, Bianca, Zeno. Fluida ideal di kehidupan sebenarnya itu apa? Ada nggak sih sebenarnya? Nih, sebenarnya kita tidak bisa menemukan fluida yang benar-benar ideal di kehidupan nyata. Paling ada juga yang mendekati saja, yang mendekati fluida ideal. Contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya unsur helium-3 dan unsur helium-4. Nah, nih, cuman kita asumsikan kalau fluida ideal itu seperti air yang mengalir dengan tenang. Contohnya ini ya. Sampai sini paham? Nah, adapun ciri-ciri fluida ideal itu, dia tidak bersifat kompresibel, kemudian tanpa gesekan dan alirannya stasioner. Tidak kompresibelnya itu apa? Tadi ya, dia tekanannya itu walaupun dirubah, tapi tidak akan mengubah volume fluida. Jadi, perubahan tekanannya itu tidak dipengaruhi oleh volume. Kemudian tidak ada gesekan.
Nah, pada saat fluida ini mengalir, gesekan antara fluida dengan dinding tempat mengalir itu kita abaikan. Dan alirannya ini bersifat stasioner atau setiap partikel dari fluida ini memiliki garis alir tertentu dan untuk luas penampang yang sama memiliki laju aliran yang sama. Nah, konsep dari aliran fluida ini, jadi tiap partikel dalam fluida dinamis akan bergerak menurut jenis aliran tertentu. Lintasan yang ditempuh oleh suatu partikel dalam fluida mengalir dinamakan dengan garis alir. Nah, ini apa coba? Ini gambar apa? Sungai-sungai. Ya, ini sungai. Nah, kalau ini Bus. bus. Bukan busnya ya. Ini kalian perhatiin ini kayak banjir bandang gitu ya. Lihat, dia itu kayak ada pusaran gitu kan. Ya, bedanya sama yang tadi tuh apa ya? Sama sungai yang tadi tuh kira-kira apa? Kecepatan Yang lain ya? kecepatan zatnya. Ya, yang lain? Kenapa nih pada dimatiin nih? Nah, jadi aliran fluida itu ada dua nih, ada jenisnya. Ada yang dinamakan aliran laminer dan ada yang dinamakan aliran Turbulen. turbulen. Nah, aliran laminer itu apa? Nah, aliran laminer ini merupakan partikel fluida yang mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Aliran laminer ini dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Kayak tadi contohnya apa? Yang sungai ya. Kalau sungai itu kan dia ada lintasannya ya. Nah, sedangkan aliran turbulen, aliran yang ditandai dengan adanya aliran yang berputar, kayak tadi dia membentuk kayak pusaran gitu ya. Dan adanya partikel yang bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah laju fluida secara keseluruhan. Nah, tadi contohnya seperti banjir bandang yang membentuk pusaran air. Nah, kemudian ini ada persamaan kontinuitas. Nah, persamaan ini biasanya diibaratkan dengan sebuah botol yang dialiri air dan mempunyai luas penampang awal dan akhir yang berbeda. Luas penampang itu kan yang ini ya. Jadi kita anggap ini luas penampang 1, ini luas penampang 2. Kira-kira luas penampang 1 dan 2 ini sama nggak? Beda ya. Nah, persamaan ini dinyatakan oleh kecepatan aliran fluida berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Kalau luas penampangnya besar, berarti aliran fluidanya, nih baca ya, kecepatan aliran fluida berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Jadi kalau misalnya luas penampangnya besar, berarti kecepatan aliran fluidanya Kecil. ya. Kecil. Luas penampangnya kecil, berarti aliran fluidanya Besar. ya. Besar. Contohnya apa? Ada yang bisa ini kasih tahu? Contohnya apa? Kalian pernah ini nggak nyiram bunga atau nyuci motor? Nyiram tanaman. Iya. Atau cuci motor, mobil, terus pakai selang. Kalau misalnya kita apa namanya? Oh iya ya. Selangnya ya, tahu kan? Jadi kalau selangnya kita semprot gitu, dia alirannya gimana? Ya udah gitu Makin kan? kencang. Iya, Kencang. kita si kecepatan aliran fluidanya besar,
biasanya kita apain tuh si selangnya? Tutup. Pakai Ya, jempol. dimakan gitu kan, diginiin ya. Iya. Nah, berdasarkan gambar di atas, hasil kali dari luas penampang dengan kecepatan aliran fluida disebut dengan debit. Pasti kalian pernah belajar dong debit. Apa debit itu? Debit apa? Besarnya aliran yang keluar. Ya. Reza kayaknya silau ya? Ya. Kenapa? Ini virtual. Iya. Nah, debit aliran fluida ini merupakan besar laju volume atau jumlah volume dalam fluida yang mengalir per satuan waktu. Ingat kan debit itu banyaknya apa ya? Banyaknya volume kan kalau debit itu kita bisa nyatakan Q sama dengan delta volume per delta T atau apa? Tadi delta V-nya? V di sini volume ya, bukan kecepatan. Nah, untuk fungsi turunannya berarti Q sama dengan dV per dt. Nih, debit ini merupakan perkalian antara luas penampang dengan aliran fluida. Berarti kita bisa tuliskan rumusnya Q sama dengan A kali V. Nah, persamaan kontinuitas ini yang menyatakan bahwa debit aliran fluida itu selalu konstan. Maksudnya konstan itu gimana sih? Tadi ya, jadi yang masuk sama dengan yang keluar. Maka Q1 kita bisa tuliskan sama dengan Q2. Rumus dari Q itu apa tadi? A kali V. Ya, paham sampai di sini? Paham. Oke. Nah, ini apa? Penerapan persamaan kontinuitas. Nih, selang penyemprot ya, yang tadi itu ya. Nah, jika ujung selangnya kita tekan, berarti dia kita memperkecil penampangnya kan, luas penampangnya otomatis jadi lebih kecil kan karena kita tekan itu, tapi laju alirannya akan lebih besar daripada luas penampang yang sebelumnya kita tidak manfaatkan. Kemudian ada penyempitan pembuluh darah nih katanya nih. Jadi pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, laju aliran darahnya ini sebenarnya lebih besar daripada laju aliran darah pada pembuluh yang normal. Lanjut ke hukum. Nah, hukum Bernoulli ini menyatakan pada pipa yang mendatar, tekanan fluida yang besar itu terdapat pada bagian yang kelajuan alirannya paling kecil. Sebaliknya, tekanan fluida yang kecil itu terdapat pada bagian yang kelajuan alirannya besar. Nah, kecepatan fluida pada penampang 1 lebih kecil daripada kecepatan fluida pada penampang 2 karena tekanan pada penampang 1 itu lebih besar daripada tekanan pada penampang 2. Nah, pada hukum Bernoulli ini membahas tentang kecepatan aliran dari fluida pada ketinggian dan luas penampang yang berbeda tadi ya, sehingga akan menghasilkan tekanan yang berbeda pada kedua luasan permukaan. Meskipun begitu, hukum ini dipengaruhi oleh hukum lain, yaitu hukum kekekalan energi yang diterapkan pada fluida. Nah, salah satu prinsip hukum kekekalan energi mekanik berbunyi apa? Udah pernah belajar ya energi mekanik itu dari SMP ya? Energi itu tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Ya, masih ingat kan? Rumusnya apa? Ada yang masih ingat? EM sama dengan Energi potensial ditambah energi kinetik. Betul. Nah, prinsip ini juga berlaku pada kasus fluida.
Nah, hukum Bernoulli ini memperjelas nih syarat-syarat di atas bahwa fluida ini berada dalam keadaan stabil, ideal, incompressible, dan jumlah tekanan energi kinetik serta energi potensial maupun nilai yang di jalan sepanjang aliran. Nah, jadi katanya di sepanjang ini dia sama dengan ini, maka kita bisa turunkan nih persamaan hukumnya. Nah, persamaan Bernoulli ini kan tadi berhubungan dengan tekanan, kecepatan, ketinggian dari dua titik aliran fluida, dan massa jenis tertentu. Maka, kita bisa tuliskan rumusnya dengan memasukkan hukum kekekalan energi mekanik dan tekanan, di mana tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. P1 sama dengan masanya di sini jadi kan kalau energi kinetik itu rumusnya apa? Setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Iya, setengah mv kuadrat, dan energi potensial itu m G kali H. Iya, masanya di sini kita ganti sama massa jenis dari fluida. Jadi kita pakai rho di sini ya. Maka tekanan di satu nih ditambah energi kinetik yaitu setengah rho V kuadrat ditambah energi potensialnya rho kali G kali H. Begitupun yang ada di sini ya. Berarti P2 ditambah setengah rho V kuadrat plus R2 GH kuadrat. P-nya itu tekanan, H-nya ketinggian, Rho-nya massa jenis, dan V itu kecepatan dari fluida. Ya. Nah, ada pula yang disebut dengan teorema Torricelli, yaitu teori yang membahas tentang cara menentukan kecepatan air yang keluar dari dinding tabung. Tahu kan yang tabung bocor? Nah, kayak gini. Ya. Nah, ya. Kita bisa tulis rumus jangkauan terjauh laju air dulu. Laju airnya rumusnya 2 akar 2GH. Kemudian jangkauan terjauh pancaran air X sama dengan 2 akar H. H di sini dari atas ini nih sampai atas lubang. Dan H1 itu dari dasar ke lubangnya. Nah, kemudian ada waktu pancaran air mencapai tanah, yaitu akar akar 2 H2. H2 ini dari tingginya fluida ya, dari dasar sampai sini ya. Dikurangi H ini yang ini per G. Sama aja kan, berarti H2 dikurangi H sama dengan ini ya. Paham? Nah, ini yang tadi ya, yang disemprot itu, kalau kalian menyiram tanaman, dan ini, nah, prinsip kerja pada alat penyemprot itu berdasarkan dari hukum Bernoulli. Jadi semakin besar kecepatan fluida, maka akan semakin kecil nih luas penampang air yang keluar. Sebagai contohnya, yang tadi memakai selang. Jika kita ingin mengeluarkan airnya cepat atau besar dari selang, maka kita harus menekan selang tersebut agar luas penampang air yang keluarnya semakin kecil. Nah, ini merupakan tabung pitot atau nama lainnya manometer. Ini itu alat untuk mengukur kecepatan sebuah fluida. Nah, biasanya tabung ini digunakan untuk mengukur kecepatan fluida gas ya. Ini ilustrasi tabung pitot.
kelajuan gas di A sama dengan VA. Nah, ini keterangan dari tabung pitot ya. Nanti kalian bisa baca lagi ya. Nah, lalu aplikasi dari persamaan Bernoulli nih. Apa? Kira-kira kalian tahu nggak ini apa? Pesawat. Ya, sayap pesawat. Nah, kira-kira syarat pesawat itu bisa mengudara itu apa? Nah, syarat pesawat bisa mengudara itu, gaya angkat pesawat itu harus lebih besar dari berat pesawat. Jelas ya? Berarti gaya angkat ke atas kan harus jauh lebih besar dong daripada berat. Berat itu kan yang W. W itu berarti ke W itu M kali G kan. Jadi gaya berat itu ke bawah ya. Nah, laju pesawat ini harus semakin besar untuk memperbesar gaya angkat. Jadi, semakin besar laju pesawat, maka gaya angkat pesawatnya pun akan semakin besar. Nah, kita rumus untuk gaya angkat pesawat terbang ini, kita gunakan rumus kayak tadi ya, yang tekanan ditambah energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, sayap pesawat ini sebenarnya relatif tipis dibandingkan dengan badan pesawat. Dengan argumentasi ini, selisih ketinggian bagian atas dan bagian bawah pesawat bisa kita abaikan. Dan luas penampang luas penampang sayap bagian atas ini kita anggap sama dengan luas penampang bawahnya. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi tadi nih, H-nya kan diabaikan kan? Karena dianggap sama. Gravitasinya sama, jadi bisa kita tuliskan tekanan dan energi kinetiknya. Nih, kecepatan aliran udara di atas sayap lebih besar daripada kecepatan aliran udara di bawah sayap. Akibatnya, tekanan udara di bawah sayap akan lebih besar daripada tekanan udara di atas sayap. Nah, ini venturimeter atau alat untuk mengukur kecepatan gerak dari fluida cair dengan menggunakan prinsip Bernoulli juga ya. Kecepatan aliran zat cair ini kita tentukan menggunakan persamaan P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho P2 kuadrat min V1 kuadrat. Dan P1 min P2 sama dengan rho GH. Dari persamaan kontinuitas, tadi masih ingat ya, yang debit A1V1 sama dengan A2V2. Maka untuk mencari V2, A1V1 per A2. Bisa kita substitusi. Rho GH sama dengan setengah rho. V2-nya mana nih? V2-nya ini ya. A1 per A2 dikali V1 kuadrat dikurangi V1. Nih, dari sini. Kemudian ini pindah ruas, rho-nya habis ya. A1 per A2 V1 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Maka nanti kita temukan V1-nya sama dengan akar 2GH per
luas penampang 1 per luas penampang 2 kuadrat dikurangi 1. Nah, ini yang tadi ya, penturimeter, yang untuk mengukur kelajuan zat cair. Ada yang tanpa manometer, seperti ini. Ada yang dengan manometer. Nah, dia tidak memiliki ketinggian, tidak memiliki perbedaan ketinggian ya. Nih. Jadi persamaannya nanti seperti ini, sama kayak tadi ya. Ini rumusnya, penurunan rumusnya di sini. Kalian bisa lihat nanti, coba sendiri ya. Nah, ada juga yang dengan manometer. Dapat diukur dengan manometer, di mana tekanan di kaki PN sama dengan tekanan di kaki kanan. Kaki kiri sama dengan di kaki kanan. Ini penurunan rumus saja ya, kalian nanti bisa lihat sendiri di sini. Nah, ini contoh penerapan fluida dinamis di kehidupan sehari-hari ya. Ada apa ini? Semprotan minyak antinya apa? Obat nyamuk. Ya, ini yang tadi pesawat. Oke, ini ada contoh soalnya, nanti kita coba kerjain di WhatsApp grup ya.